Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa sebelum hadir ke muka bumi ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala selalu bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi yang menjadi rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa berita bahagia, ancaman, dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Beliau adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepadanya umat manusia memohonkan syafaat. Tidak satupun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Nabi Muhammad. Sejak kecil, ia telah memperlihatkan ketulusan dan kejujuran. Beliau manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah mengkhianati janji, dan sayang kepada yang miskin. Sungguh beruntung orang yang dapat menjumpainya dan mengikuti ajarannya. Kita sebagai pengikutnya, meskipun tidak menjumpainya, wajib meyakini kebenarannya dan patut menjadikannya teladan dalam kehidupan ini. Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazim. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Saat pulang dari berziarah di kuburan ayah Muhammad, kemudian dikuburkan di Abwa. Beliau pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Selanjutnya, Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Muhammad mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru berumur 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah beliau menjadi pengembala ternak milik orang lain. Di daerah gurun Makkah yang sangat panas, ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Di gurun pasir itulah beliau menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya. Maka pada saat usia 12 tahun, Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Beliau sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya. Hampir 3 tahun Muhammad mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra, di wilayah Syria, seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam.
Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Makkah. Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Beliau mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Muhammad sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Muhammad tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi, keberhasilan usaha dagang Muhammad itu disebabkan oleh pribadi mulia berikut ini. Yang pertama, berpendirian teguh. Kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Yang kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Yang keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Yang ketujuh, memiliki sifat percaya diri. Yang kedelapan, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Muhammad merebut hati setiap orang, termasuk Khadijah. Pertama-tama, ia meminta Muhammad untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Sayyidah Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Muhammad. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah.